Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gundul Mantul semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Pertama-tama saya mengucapkan selamat berhari raya Idul Fitri ya. Taqabbalallahu minna wa minkum a'malana wa a'malakum. Semoga Allah mengabulkan segala amal ibadah kita di bulan puasa. Semoga hidup kita ke depan makin baik selalu dalam petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Nashai'ud Diniyah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Judulnya Hubbud Dunya, ini mencintai dunia. Wa minal muhlikatil 'azimati hubbud dunya wa iradatuha. Sebahagian dari hal yang bisa membinasakan, sebahagian dari muhlikat, hal-hal yang bisa menghancurkan al-azimah yang besar itu hubbud dunya, mencintai dunia, wa iradatuha dan menginginkan dunia. Maknanya segala aktivitas kita, khususnya berkaitan dengan aktivitas keagamaan, setiap amal-amal soleh yang kita lakukan, niatnya hanya untuk mencari dunia, ini yang bermasalah. Ya, amal akhirat digunakan untuk mencari dunia. Wasyiddatul hirsi 'alaiha dan sangat-sangat rakus terhadapnya dunia. Warraghbati fiha kita atah pada hadis dan sangat-sangat cinta ya, raghbah suka banget, sangat-sangat suka padanya dunia. Wa hubbul jahi wal mal dan sebahagian hal yang bisa membinasakan itu hubbul jah, suka pangkat, wal mali, suka harta. Wa kasratul hirsi 'alaihima dan banyak rakus. Loba, banyak loba alaihima atasnya pangkat dan harta. Wasyuhu wal bukhlu dan sebahagian sifat yang membinasakan itu syuhu. Syuhu pelit wal bukhlu kikir. Nanti di depan penjelasannya. Fajami'u hadhil mazkurati minasifatil muhlikati. Maka bermula semua ini sifat yang disebutkan. Maka bermula semua ini yang disebutkan itu bagian dari sifat-sifat yang membinasakan wal akhlaqil mazmumati dan bagian dari akhlak tercela. Wa man ahabbad dunya wa aradaha dan barang siapa yang mencintai akan dunia dan menginginkan ia akan dunia. Pada dasarnya semua orang cinta dunia kan. Karena kita hidup di dunia ya kepengen dunia. Cuma di sini ancamannya amal soleh digunakan untuk mencari dunia itu fatal. Kalau amal dunia digunakan untuk mencari dunia itu memang sudah wajar. Makanya ayat ini nanti khilaf. Kalau kita lihat tafsir ada yang bilang nanti diturunkan khusus kepada orang kafir atau minimal orang munafik. Ada juga para ulama menyatakan umum nih. Karena dalam tafsir itu al-ibrah al-ibrah bi umumil lafzi, umum lafan bukan khusus sebab. Faman ahabbad dunya barang siapa yang mencintai akan dunia wa aradaha menginginkan ia akannya dunia. Washtadda hirsu 'alaiha dan sangat-sangat rakusnya terhadapnya dunia. Wa 'adumat raghbatuhu fiha dan besarlah oleh cintanya dia padanya dunia. Maka ta'arrada bidzalika li khatarin 'azim, maka sungguh mendatangkan ya, ta'arrada sungguh mendatangkan ya, mendatangkan dirinya bidzalik dengan demikian cinta li khatarin 'azim bagi bahaya besar. Kalau kita benar-benar sangat cinta kepada dunia, bahkan nanti membuat kita sampai lupa kepada akhirat, membuat kita terjebak dalam maksiat, berarti kita sudah mendatangkan diri kita dalam bahaya besar. Wa'idin minallahi syadidin. Maka sungguh telah mendatangkan ya dengan demikian cinta dan rakus terhadap dunia li khatarin azim bagi bahaya besar wa wa'idin dan wa wa'idin mananya wali wa'idin dan bagi ancaman wa'idin syadidin ancaman yang keras minallah dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya." Barang siapa yang ada ia itu menginginkan ia akan kehidupan dunia wa zinataha dan hiasannya dunia. Dalam tafsir dijelaskan, ini Allah menambahkan mangkana yuridu. Ini menunjukkan kepada dawam, mulazamah. Barang siapa yang senantiasa iya, senantiasa nggak ada amalannya untuk akhirat sama sekali. Ini kan nggak bakal selamat.
Wa man kana barang siapa yang senantiasa ia menginginkan ia akan kehidupan dunia dan hiasannya dunia. Apapun yang dia lakukan, pengen untuk dapat dunia. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Niscaya kami sempurnakan untuk mereka akan amal-amal mereka dalamnya dunia. Keinginannya dipenuhi. Ini kalau Allah berkehendak. Karena banyak juga orang yang bekerja menginginkan dunia, banyak juga keinginannya nggak dipenuhi. Udah di akhirat nggak dapat apa-apa, di dunia juga nggak. Tapi secara umum Allah menjanjikan, barang siapa yang menginginkan dia akan kehidupan dunia dan hiasannya nuwafi ilaihim. Kami sempurnakan kepada mereka akan amal mereka dalamnya dunia. Keinginan dia biasanya dipenuhi. Fahum fiha la yubkhasun, bermula mereka dalamnya dunia itu la yubkhasun, tidak akan dikurangi, tidak akan dirugikan. Cuma karena keinginannya dunia saja diberikan oleh Allah di akhirat nggak ada bagian. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Bermula mereka itulah orang-orang yang tidak ada bagi mereka di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan hapuslah apa saja yang telah mereka kerjakan dalamnya dunia. Wa habita ma sana'u, hapuslah oleh apa yang telah mereka buat dalamnya dunia. Amalannya nggak ada nilai. Kenapa? Karena niatnya bukan Allah dunia. Wa batilum makanu ya'malun, dan batallah apa yang adalah mereka itu mereka buat. Batilun i'rabnya khabar muqaddam, ma muqaddam akhir. Bermula apapun yang adalah mereka itu mereka kerjakan itu batilun, itu batil semua. Khabar muqaddam. Waqala ta'ala, Allah berfirman, "Man kana yuridul ajilah," barang siapa yang ada ia menginginkan ya al-ajilah, akan yang segera. Yang segera maknanya dunia. Barang siapa itu yang ada ia itu menginginkan ia akan dunia, ajalna lahu fiha. Niscaya kami segerakan untuknya dalamnya ajilah, dalamnya dunia. Nah, akan apa kami segerakan? Manasya, akan apa yang kami kehendaki. Ini sebagai penafsir ayat sebelumnya. Orang bekerja hanya menginginkan dunia. Allah berikan. Allah berikan, enggak semua orang juga. Tergantung siapa yang Allah kehendaki. Nah, itu. Artinya tidak juga semua keinginan kita di dunia kita capai, enggak. Barang siapa yang ada ia itu menginginkan ia akan dunia. Ajalna lahu fiha, kami segerakan untuknya dalamnya dunia. Mana sya'u, akan apa yang kami kehendaki, liman nuridu, bagi siapa yang kami kehendaki. Hmm. Summa ja'alna lahu jahannama yaslaha. Kemudian kami jadikan untuknya, untuk nyaman, jahannama, akan neraka jahannam, yaslaha, yang akan masuk ia ke dalamnya jahannam, mazmuman, dalam keadaan tercela, madhura. Madhura maknanya matruda, terusir. Akan masuk ia ke dalam jahanam dalam keadaan terhina dan terusir. Waman aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha. Barang siapa yang menginginkan ia akan akhirat, wa sa'alaha, dan berusaha ia untuknya akhirat, sa'yaha, akan usahanya. Orang-orang yang menginginkan akhirat tidak cukup hanya keinginan saja, enggak cukup. Orang-orang yang menginginkan akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, dan dia benar-benar berusaha untuk menggapainya. Wa sa'alaha sa'yaha, berusaha ya untuknya akhirat akan usahanya, benar-benar dia berusaha. Wahwa mu'minun, padahal dia dalam keadaan beriman kepada Allah. Faulaika kana sa'yuhum mashkura, maka bermula mereka itu adalah usaha mereka itu disyukuri. Disyukuri, diterima oleh Allah dan dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, muzahidan li'ibadihi, dalam keadaan menzuhudkan bagi hambanya fid dunia. Jadi Allah berfirman dalam keadaan menduhutkan. Menduhutkan bagi hambanya maknanya Allah menganjurkan hambanya untuk zuhud di dunia. Wa muzakkiran lahum bizahabiha, dalam keadaan mengingatkan bagi mereka dengan hilangnya dunia. Wa fanaiha, dan fananya dunia. Ini ayat di depan ini gambaran. Allah menggambarkan perumpamaan dunia. Dunia yang dimaksud ini bukan bumi. Maknanya ya segala kemewahan, pangkat, jabatan, pujian, kedudukan. Berkata oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menganjurkan zuhud bagi hambanya di dunia, wa muzakkiran lahu, mengingatkan bagi mereka bidzahabiha wa fanaiha, dengan perginya dunia dan fananya dunia. Allah menyatakan, wadrib lahum masalal hayatid dunya, buat olehmu bagi mereka masalal hayatid dunya, akan perumpamaan kehidupan dunia. Buat olehmu untuk mereka akan satu perumpamaan kehidupan dunia, kama in anzalnahu minas sama, seperti air yang kami turunkan akannya air dari langit.
Dunia ini umpama air yang diturunkan dari langit. Jadi para ulama, para ahli hikmah kalau kita baca-baca ya. Kenapa Allah menyamakan dunia itu seperti air? Itu banyak sifat air. Yang pertama air itu dia nggak menetap. Air itu nggak menetap, dia terus mengalir kan, menuju ke suatu tempat. Begitu juga dengan dunia. Dunia itu nggak akan tetap dia. Pasti dia akan berpindah-pindah dan berubah. Ya. Kemudian air juga nggak mungkin kita mengambil air tanpa membasahi diri kita. Begitu juga untuk mengambil dunia kita harus terjun dalam urusan dunia biasanya. Kemudian juga air kalau sedikit ukuran pas, air itu kalau ukuran pas itu bermanfaat. Tapi kalau kebanyakan ya nggak bagus. Bahkan bisa bikin banjir kan, tenggelam kita. Nah, jadi dunia juga begitu, ukuran pas kita ambil. Insya Allah selamat. Ya, banyak lah. Buat olehmu bagi mereka akan perumpamaan kehidupan dunia kamain seperti air yang kami turunkan akannya air dari langit. Fakhtalata bihi. Maka bercampur dengannya air oleh nabatul ardi oleh tumbuhan bumi. Allah menurunkan air ke bumi. Kemudian air itu dihisap oleh tanaman. Tanaman pun menjadi subur menghijau kan. Senang banget kita lihat sayur mayur subur. Tapi ternyata kesuburan itu tidak bertahan lama. Fa'asbaha hashiman tadruhur riyah. Maka jadi ianya sayur mayur tadi hashiman menjadi kering. Hashiman kering. Kering sesudah subur. Tadruhur riyah. Meniupkan akannya oleh angin. Kalau dia sudah kering, udah gampang. Diombang-ambing oleh angin. Ditiup ke sana kemari. Itulah dunia juga sifatnya nggak abadi. Ya. Wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadiran. Adalah Allah atas segala sesuatu itu maha kuasa. Wa qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu ketahui olehmu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad." Ketahui olehmu bahwa sungguh hanya saja bermula kehidupan dunia itu hanya la'ibun permainan, lahwun kelalaian, zinatun hiasan, tafakurun saling berbangga di antara kamu, wa takasurun dan saling memperbanyak fil amwali wal aulad. Nah, dalam harta dan anak-anak. Kama sali ghaisin seperti hujan, ghaisin hujan. A'jabal kufara yang membuat kagum akan kufar. Kufar durra para petani. Jadi petani disebut kufar karena kufar menutup. Petani itu sesudah memasukkan bibit ke dalam tanah biasanya bibit itu ditutup. Maka disebut kufar. Seperti hujan a'jabal kufara yang membuat takjub akan para petani oleh tumbuhannya. Artinya tumbuhan itu subur ketika hujan turun. Summa yahiju kemudian layu ia. Yahiju jazbalu kemudian menjadi layu ianya tanaman. Fatarahu musfarra maka engkau melihat akannya tanaman akan yang menguning. Summa yakunu hutama kemudian jadi ianya tanaman itu yang remuk hancur. Di sini Allah pengen menggambarkan dunia sifatnya enggak abadi, penuh perubahan. Hari ini kita senang, besok kita susah. Hari ini kita di atas, besok kita di bawah. Hari ini kaya, besok jatuh miskin dan seterusnya. Jadi, maka bahaya kalau orang hanya menginginkan dunia. Wafil akhirati azabun syadid dan di akhirat itu ada azab yang berat. Belum lagi kalau dunia salah digunakan, bukan hanya tidak dapat bagian di akhirat, tapi malah dapat hukuman. Wafil akhirati azabun syadid di akhirat itu ada azab yang keras. Wa maghfiratun minallah dan ada juga keampunan dari Allah wa ridwanun dan keridhaan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Wa ta'ala Allah berfirman, fa amma man tagha adapun bermula orang-orang yang aniaya ia. Wa asral hayatad dunya dan mengutamakan ia akan kehidupan dunia. Fa innal jahim hiyal ma'wa. Maka benar-benar neraka jahim itu menjadi tempat tinggalnya. Nauzubillah. Waqala Nabiullah berkata oleh Nabiullah alaihi salatu wasalam, apa kata Nabiullah? Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Mencintai dunia itu punca pokok segala kesalahan. Nah, bukan nggak boleh memiliki dunia, ya. Ini masalahnya mencintai dunia. Ketika kita sudah memilikinya, kalau kita tidak terlalu mencintai,
Artinya kalau memang perlu, agama membutuhkan atau apapun hak-hak Allah, hak fakir miskin kita keluarkan, nah itu nggak masalah kan? Waqala alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda, "Lau kanatid dunya tazinu 'indallah janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syurbata ma'in." Jikalau adalah dunia itu sewazan, iya. Apa kita artikan? Wazana yazinu, bernilai, bertimbang, timbangan. Jikalau adalah dunia itu tazinu, bernilai ia di sisi Allah janaha ba'udatin, akan sesayap sama, sesayap nyamuk, masaka masaka kafiran. Niscaya tidak akan memberi minum oleh Allah akan seorang kafir pun darinya dunia, akan seteguk air pun. Makanya justru orang-orang kafir banyak yang kaya kan? Nah, karena dalam pandangan Allah dunia tidak bernilai. Ya, tapi kita memang ya itulah dia. Kita yang nggak memiliki dunia pengen mencari dunia. Andaikan adalah dunia itu seni bernilai ya di sisi Allah akan sesayap nyamuk, masa kau saya tidak akan memberi minum oleh Allah akan kafir darinya dunia syurbata ma'in, akan seteguk air pun. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, dunia daruman la darola. Dunia itu negeri atau rumah orang-orang, atau negeri bagi orang yang tidak ada negeri baginya. Orang yang nggak punya negeri, nggak punya tanah air, dia akan menjadikan dunia sebagai tanah airnya. Pengen abadi di sini. Dunia daruman la darolah. Dunia itu negeri orang-orang yang tidak ada negeri baginya, atau rumah bagi orang yang tidak ada rumah baginya. Katanya orang beriman itu diciptakan untuk akhirat, bukan untuk dunia. Wa maluman la malalah. Dunia itu harta bagi orang yang tidak ada harta baginya. Walaha yajma'u man la aqlalah. Dan baginya dunia akan mengumpulkan oleh orang-orang yang tidak ada akal baginya. Waqala alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda, dunia mal'unatun, dunia itu terlaknat. Mal'unun mafia, dilaknat juga akan apa saja yang ada dalamnya dunia. Illa zikrallah, kecuali berzikir kepada Allah. Wa aliman, kecuali seorang alim, guru. Atau muta'aliman, atau seorang yang belajar, santri. Nah, dalam hadis ini tiga orang doang yang selamat. Yang berzikir kepada Allah, yang mau belajar, yang mau mengajar, yang mau belajar. Dalam hadis yang lain, atau mustami'an, yang mau mendengarkan. Waqala alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda, man akhadha minad dunya fauqa ma yakfih. Barang siapa yang mengambil ia dari dunia akan Barang siapa yang mengambil ia dari dunia fauqa ma yakfihi, di atas sesuatu yang mencukupi, hanya sesuatu akannya. Mengambil dunia lebih dari kebutuhan. Akhadha hatfahu. Niscaya adalah mengambil ia akan kematiannya. Wa huwa la yash'uru, padahal dia itu tidak menyadarinya. Dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Kalau mengambil dunia lebih dari kebutuhan, itu kita sedang mengambil kematian. Sedang mengambil kematian, sedang melakukan hal-hal yang membuat kita binasa. Cuma kita nggak sadar. Waqala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, liyakun balagu ahadikum minad dunya kadzadir rakib. Hendak adalah balak, balak bekal. Liyakun balagu ahadikum, hendak adalah bekal salah satu kamu dari dunia itu kadzadir rakib, seperti bekal pengendara. Pengendara tentunya ada batas beban ya. Dan naik mobil kan ada batas batas beban maksimal, nggak boleh lebih. Kalau lebih berbahaya di jalan, ditangkap lah, macam lah, atau bannya meledak, nah, susah melanjutkan perjalanan ya. Nah itulah juga kata Nabi, bekal kita di dunia menuju akhirat seperti bekal rakib. Para rakib ini para pengendara atau musafir, ukuran pas, cukup. Waqala alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda, man asbaha wa hammuhud dunya. Barang siapa yang bangun pagi ia wa hammuhu, padahal bermula keinginannya itu dunia. Setiap pagi yang kita pikirkan dunia nih. Man asbaha, barang siapa yang bangun pagi ia wa hammuhud dunya. Padahal bermula keinginannya itu dunia, dalam pikirannya dunia. Nggak mikir yang lain. Syattatallahu alaihi amrah, ini siapa mengacaukan. Syattata ini syattit. Allahumma syattit syamlahum. Kan? Syattatallah, ini siapa mengacaukan oleh Allah di atasnya akan urusannya. Pikirannya kalut, kacau balau. Nah, apa namanya? Banyak hal yang nggak bisa diselesaikan. Sembraut pikiran. Fafarraka alaihi dhi'atah. Dan mencerai beraikan oleh Allah alaihi kepadanya dhi'atah. Dhi'atah
Maknanya segala yang dimilikinya. Di'atah bisa kita artikan ma yamlikuhul insan, sesuatu yang dimiliki oleh manusia. Apa aja? Wafarraka, mengacaukan, mencerai-beraikan oleh Allah atasnya seseorang, di'atah, apa yang ia miliki. Wa ja'ala faqrahu baina ainai, dan menjadikan oleh Allah akan kefakirannya di depan matanya, seolah-olah selalu dalam kekurangan. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah, dan tidak akan datang kepadanya dari dunia kecuali apa? Ma fa'il ya'ti. Walam ya'tihi, dan tidak bakal datang kepadanya seseorang dari dunia kecuali apa yang telah dituliskan akan dianya malahu untuknya orang. Yang kita dapatkan ya tetap yang jatah yang sudah dijatahi oleh Allah. Al-hadisah, baca olehmu akan lanjutan hadis. Waqala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, az-zahadatu fid dunya turihul qalba wal badan. Bermula zuhud dalam dunia. Mana zuhud dalam dunia tidak mencintai dunia. Ya, menerima apa adanya. Kayak qanaah itu. Tidak terlalu cinta dunia. Zuhud di dunia itu turihu, mengistirahatkan, menenangkan ia akan hati dan badan. Gak bakal galau. Kita nggak bakal iri melihat nikmat orang lain. Waragbatu fid dunya tukasi tuksirul hamma wal hazan. Bermula cinta dunia itu tuksiru, memperbanyak ya hamma akan kegundahan, wal hazana kesedihan, kesedihan. Wal batalatu tukasil qalba. Batalah mudah-mudahan maknanya pengangguran ya. Nggak boleh juga menganggur. Batalah, dan bermula menganggur itu tukasil qalba, mengeraskan ia akan hati. Nganggur, kerja kagak, untuk dunia enggak, untuk akhirat enggak. Masya Allah, nganggur. Waqala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, naja awwalu hadhil ummati bil zuhdi wal yakin. Telah selamatlah oleh awal ini ummah dengan sebab zuhudnya dan dengan sebab yakin. Wasayahliku akhiruha bil hirsi wa tulil amal. Dan akan binasalah oleh akhirnya umat dengan sebab rakus dan panjang angan-angan. Wa ma warada minal ayati wal akhbari wal athari, dan bermulama yang datang ianya ma dari ayat-ayat, hadis-hadis dan asar-asar fi dhammid dunia, dalam mencelanya dunia, wa zammil muhibbina laha, dan dalam mencela bagi pencinta baginya dunia, waraghibin, bagi orang yang suka dalamnya dunia, wa zammil hirsi 'alaiha, dan mencela rakus terhadapnya dunia, itu kharijun, khabar ma itu keluar, anil hasri, dari batasan. Mananya banyak banget ayat Quran, hadis Nabi, asal dari para sahabat kan yang mencela dunia. Watasoniful ulama'i rahmatullahi alaihim, dan bermula karangan-karangan para ulama. Moga rahmat Allah itu atas mereka. Bermula karangan-karangan para ulama, baik dari kalangan salaf dan khalaf, itu masyhunatun bidzalika. Itu dipenuhi dengan demikian dalil-dalil tentang tercelanya dunia. Dan dunia yang dimaksud yang tercela apa? Summa inna dunya ibaratun an kulli ma ala wajhil ardi. Kemudian sesungguhnya dunia itu ibarat dari setiap apapun yang ada di atas permukaan bumi. Apapun yang ada di atas permukaan bumi berupa minal mustahayati wal ladzat, dari segala yang diinginkan dan segala kelezatannya. Wasnafil amti'ati allati tashtahihal nufusu, dan dari berbagai macam benda-benda, benda-benda, barang-barang, baik mewahnya ataupun tidak mewah. Wasnafil amti'ah, dan dari berbagai macam benda-benda yang menginginkan akannya oleh nafsu, watamilu, dan cenderung, cenderung ianya nafsu, ilaiha, kepadanya benda-benda, watahrusu alaiha, rakus ia kepadanya benda-benda. Nah itulah. Jadi dunia maksudnya segala keinginan, segala kelezatan, segala perhiasan yang semua orang menginginkannya. Itu dunia yang dimaksud. Waqad jama'allahu usula zalika kullahu fi qawlihi ta'ala, dan sungguh telah mengumpulkan oleh Allah akan asal-asal demikian. Asal dari dunia yang dimaksud. Mengumpulkan oleh Allah akan pokok-pokok. Usul ini pokok-pokok, demikian dunia seluruhnya pokok. Fi qawlihi ta'ala, dalam firman Allah ini menunjukkan. Ini Allah menggambarkan mana yang dianggap dunia, di mana orang yang berlomba memperbanyaknya bermasalah. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa.
telah dihiasi bagi manusia akan mencintai syahwat minan nisa dari para wanita, wal banin anak-anak, wal qanatiril muqantarah harta yang banyak. Jadi kanatir ini harta banyak, muqantarah, muqantarah maknanya berlapis-lapis, mutarakimah, berlapis-lapis banyaknya. Jadi dalam tafsir diartikan satu kalimat nih. Kanatiril muqantarah ini harta yang banyak langsung. Dihiasi bagi manusia akan mencintai syahwat dari wanita, semua orang apalagi laki-laki ya, pengen punya banyak istri. Wal banin dan anak-anak, wal kanatiril muqantarah harta yang banyak, minal zahabi wal fiddah dari emas dan perak, wal khailil musawwamah dari kuda-kuda yang diberi tanda, kuda bagus nih. Khailil musawwamah kuda-kuda bagus, Mercedes. Nah, wal an'am dan binatang-binatang ternak, wal harsi dan kebun. Zalika mata'ul hayatid dunia, demikian itulah kesenangan dari kehidupan dunia. Ya, inilah dunia. Dan semua orang berlomba biasanya berkaitan dengan ini kan. Memperbanyak aset, kebun, ya binatang ternak macam-macam lah. Mobil, emas, perak, emang udah pas ini. Istri, anak. Faman ahabba dzalika wa raghiba fi, barang siapa yang mencintai ia akan demikian, wa raghiba suka ia padanya demikian. Wa ishtadda hirsu alaihi, dan sangat-sangatlah rakusnya dia atasnya demikian. Wa laisa lahu gharadun fi dzalika, dan tidak ada bagi dia itu tujuan pada demikian dunia seluruhnya, illa mujaradat tamattu'i, kecuali hanya semata-mata bersenang-senang, wa talazzuzi, dan mendapatkan kelezatan, wa tana'umi, mendapatkan kenikmatan. Semua benda di atas, orang-orang yang mencarinya hanya pengen menikmatinya saja, memuaskan dirinya. Sara bidzalika min jumlatil muhibbina lid dunya warraghibina fi, niscaya. Sara jawab man. Jadi ianya seorang bidzalik dengan demikian mengumpulkan, mencintai. Jadi ia dengan demikian itu min jumlatil muhibbin, dari kelompok orang-orang yang mencintai dunia, warraghibina fiha, dan yang suka dalamnya dunia. Memang begitu kan, kita pengen banyak duit agar semua keinginan kita bisa kita penuhi kan gitu. Nah, ini bermasalah. Lebih bermasalah lagi ketika fa'in afrota bihi dzalika. Fa'in afrota, maka jika berlebihan dengannya seseorang oleh demikian, afrota berlebihan. Fa'in afrota bihi, maka jika berlebihan dengannya seseorang oleh demikian. Demikian cinta dunia, pengen menikmati dunia, jadi berlebihan. Wa ghalaba alih, dan menguasai ianya demikian atasnya seseorang. Cinta dunia telah menguasai kita. Hatta lam yubali min aina akhadzat dunia, hingga tidak peduli ia dari mana telah mengambil ia akan dunia. Min halalin am min haramin, dari yang halal atau dari yang haram. Ini tingkatan yang lebih bermasalah. Yang penting kita bisa memenuhi segala keinginan kita. Kita nggak peduli haram, haram atau halal. Wa hatta ishtaghala bisababi hirsi 'ala dunya wa sa'yihi laha, bahkan hingga lalai ya, sibuk ya dengan sebab rakusnya terhadap dunia dan usahanya baginya dunia. Lalai dari apa? Amma faradallah, dari apa saja yang telah mewajibkan oleh Allah Ta'ala kepada nyaman min ta'ati, dari mentaatinya Allah. Waqa'a bisababi, dan terjatuh ia dengan sebabnya dunia tadi. Fima haramallahu alaih, pada apa yang telah mengharamkan oleh Allah kepada nyaman. Apa ma itu? Min ma'asiyati, daripada maksiatnya Allah. Sehingga cinta kita dunia mendorong kita untuk lupa kepada perintah Allah, atau bahkan terjatuh ke dalam larangan Allah yang haram. Faqad tahaqqaqa fi haqqihil wa'idul waridu, maka sungguh telah nyata, tahaqqaqa, maka sungguh telah nyata pada haknya man, oleh ancaman al-waridu yang datang, ianya ancaman fil muhibbin, pada orang-orang yang mencintai dunia, wal muridina laha, dan orang-orang yang menginginkan baginya dunia. Ancaman-ancaman di atas ini berlaku kepada orang yang seperti ini. Dengan sebab dunia, dia lupa kepada perintah Allah, bahkan terjatuh ke dalam larangan Allah. Nah itu. Fakat tahaqqaqa, maka sungguh telah nyata pada hak nyaman oleh ancaman al-waridu yang datang, yakni ancaman pada orang-orang yang cinta dunia. Muridina laha, orang-orang yang menginginkan baginya dunia, waraghibina fiha, yang suka padanya dunia, min ghairi syakin, dari tidak diragukan lagi. Wasara amruhu fi nihayatil khatri, dan jadilah urusan nyaman itu pada puncak bahaya. Dia berada dalam bahaya besar. Illa ayyatadarakahullah bitaubatin qabla mamati, kecuali bahwa mendapati akannya oleh Allah. Apa makna mendapati akannya oleh Allah? Yungkidahullah, kecuali bahwa mendapati akannya oleh Allah, maknanya
kecuali bahwa menyelamatkan akan dia oleh Allah bitaubatin dengan sebab dia taubat qabla mamati sebelum matinya. Bila dia sempat bertobat sebelum mati, melakukan perbaikan atas segala perusakan yang dia sudah lakukan, insya Allah selamat. Nah, kecuali bahwa mendapati akannya oleh Allah dengan taubat sebelum matinya, wa qabla khurujihi min hadhihi dar, dan sebelum keluarnya seseorang dari ini negeri. Nah, itu lebih kurang. Allahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.